Halo Bapak Ibu Guru semua, berjumpa lagi dengan saya Ini Guru Budi di channel Ini Guru Budi, di mana pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang LK 1.1 identifikasi masalah untuk Bapak Ibu yang sedang mengikuti PPG tahap 3 tahun 2023. Nah, pada LK 1.1 ini identifikasi masalah Bapak Ibu diminta untuk mengidentifikasi masalah-masalah pembelajaran yang terkait dengan seperti penanganan siswa bermasalah dan berkebutuhan khusus, membangun relasi dengan siswa, melakukan disiplin positif, pemberian feedback, metode pembelajaran, masalah motivasi, materi HOTS, HOTS High Order Thinking Skills, literasi numerasi, miskonsepsi, lalu pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, assessment, interaksi dengan orang tua siswa, lalu penggunaan model-model pembelajaran inovatif, dan masalah terkait lainnya selama Bapak Ibu menjadi tugas atau bertugas menjadi guru di keseharian Bapak Ibu atau berdasarkan pengalaman Bapak Ibu saat menjadi guru. Pada LK 1.1 ini terdapat 4 kotak atau 4 kolom. Yang pertama nomor, lalu yang kedua jenis permasalahan. Jenis permasalahan itu kategori permasalahan tadi seperti literasi numerasi, materi HOTS, assessment gitu ya, pemanfaatan teknologi di sekolah, di pembelajaran. Lalu masalah yang diidentifikasi adalah masalah apa dari jenis permasalahan yang tadi kita sebutkan. Misalnya permasalahan literasi, masalah yang teridentifikasi adalah kurangnya minat baca siswa kita dalam pembelajaran bahasa Indonesia misalnya, atau dalam pembelajaran. Nah, itu bisa termasuk ke dalam jenis permasalahan literasi. Gitu. Jadi nanti Bapak Ibu di kolom yang jenis permasalahan tulis literasi, lalu di masalah yang diidentifikasi itu bisa misalnya Bapak Ibu menemukan siswa Bapak Ibu di kelas kurang memiliki minat baca atau minat bacanya sangat rendah gitu atau kurang. Nah, lalu setelah Bapak Ibu mengidentifikasi masalah tadi, Bapak Ibu analisis identifikasi masalah itu. Kira-kira apa sih penyebabnya gitu. Tapi masih secara umum ya Bapak Ibu. Jadi nanti di kolom ketiga itu kita menganalisa dari permasalahan di kolom kedua. Gitu. Jadi dari kolom 1, 2, dan 3 ini akan saling terkait. Nah, biasanya Bapak Ibu diminta oleh dosen itu sebanyak 6 permasalahan. Di sini ada catatan. Identifikasi masalah pembelajaran yang tercantum di atas bersifat umum. Jadi masih bersifat umum Bapak Ibu dan dapat berbeda-beda dalam setiap konteks kelas. Disarankan ya Bapak Ibu bisa bertukar pikiran dengan rekan sejawat atau rekan guru atau dengan kepala sekolah misalnya. Dan mungkin dari mendapatkan masukan dari rekan guru yang mengalami permasalahan yang sama. Gitu. Jadi Bapak Ibu silahkan nanti identifikasi permasalahan yang ada di kelas Bapak Ibu, lalu masukkan kepada dalam jenis permasalahan yang mana. Lalu setelah itu analisa masalah yang sudah diidentifikasi tersebut. Nah, berikut akan saya berikan contoh untuk pengisian LK 1.1 ini. Nah, nanti akan saya berikan contoh, ini pengisian LK 1.1. Mari kita saksikan pengisian LK 1.1. Nah, Bapak Ibu, untuk bobot atau jenis penilaiannya, di sini di LK 1.1 itu bobotnya ada 30%. Nanti di LK 1.2 eksplorasi penyebab masalah itu 30% juga. Lalu LK 1.3 penentuan penyebab masalah dan masalah terpilih itu 30%. Ditambah kehadiran dan keaktifan Bapak Ibu ketika mengikuti proses perkuliahan itu sebesar 10%. Saya juga akan membahas tentang bagaimana rubrik penilaian untuk LK 1.1. Pada LK 1.1 ini pendalaman materi itu rubriknya adalah, jadi Bapak Ibu akan mendapat nilai 0 kalau memang tidak mengerjakan LK ini. Kurang dari 55 itu kalau Bapak Ibu mengerjakan LK tetapi tidak sesuai dengan jenis permasalahannya.
Lalu 56 sampai 65 ini rentang nilainya antara 56 sampai 65, itu Bapak Ibu mengerjakan kurang dari atau sama dengan dua identifikasi masalah. Jadi Bapak Ibu hanya membuat dua identifikasi masalah dan sesuai dengan jenis permasalahan. Jadi hanya membuat menemukan dua identifikasi masalah, itu Bapak Ibu mendapatkan nilai 56 sampai 65. Lalu untuk nilai yang berikutnya adalah 66 sampai 75 kalau Bapak Ibu menguraikan tiga identifikasi masalah sesuai dengan jenis permasalahannya. Hanya tiga ya Bapak Ibu. Itu mendapat nilai 66 sampai 75. Lalu untuk mendapatkan nilai 76 sampai 85, Bapak Ibu harus membuat 4 identifikasi masalah dan sesuai dengan jenis permasalahannya. Jadi nanti Bapak Ibu ketika cari dulu permasalahannya, identifikasi dulu permasalahannya, lalu setelah itu sesuaikan dengan jenis permasalahan. Seperti tadi kurangnya minat baca siswa. Nah, kurang minatnya baca siswa ini nanti bisa Bapak Ibu masukkan ke dalam jenis permasalahan literasi. Tadi ada pedagogik, literasi, dan numerasi. Jadi jangan sampai nanti kurangnya minat baca Bapak Ibu masukkan ke dalam teknologi misalnya. Kurangnya pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Nah, itu sudah tidak sesuai Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu yang mendapatkan nilai 86 sampai 100, itu Bapak Ibu mengerjakan dengan menguraikan lebih dari 4. Nah, tadi saya membuat 6 jenis permasalahan yang sesuai dengan identifikasi masalah yang sudah kita temukan. Jadi, kalau bisa Bapak Ibu pada LK 1.1 ini temukan permasalahan sebanyak-banyaknya, ya minimal 5 sampai 6 identifikasi masalah dari 5 sampai 6 jenis permasalahan yang berbeda gitu. Jadi ini jadi perhatian juga Bapak Ibu agar mendapatkan poin maksimal pada setiap LK. Jadi ini adalah rubrik penilaiannya untuk LK 1.1. Baik, sekarang kita akan mencoba mengisi atau mempraktekkan kira-kira contoh permasalahan apa yang terjadi di kelas. Di sini kebetulan kelas 5. Yang pertama, Bapak Ibu jangan lupa tuliskan nama, nomor peserta, dan kelas. Ibu termasuk di kelas apa. Nah, ini permasalahan yang pertama. Di sini saya memilih jenis permasalahannya pedagogik, literasi, dan numerasi. Nah, masalah yang teridentifikasi yang pertama adalah peserta didik ini masalah pedagogik ya Bapak Ibu. Peserta didik kelas 5 mungkin mengalami kesulitan dalam mempertahankan konsentrasi mereka saat pembelajaran. Nah, ini adalah masalah yang ditemui oleh guru di kelasnya bahwa siswanya itu mengalami kesulitan dalam mempertahankan konsentrasi mereka ketika pembelajaran berlangsung. Nah, lalu kita analisa dari masalah yang sudah kita identifikasi di kolom kedua ini. Analisanya apa? Mungkin yang pertama, manajemen kelas yang baik oleh guru adalah kunci dalam membantu terdidik menjaga konsentrasi. Lalu, gangguan eksternal atau gangguan dari lingkungan di luar kelas, ya seperti kebisingan, gangguan teman, atau perasaan yang tidak nyaman itu menjadi salah satu penyebab siswa kesulitan konsentrasi. Jadi di LK 1.1 ini masih bersifat umum ya Bapak Ibu. Nanti di LK berikutnya Bapak Ibu akan lebih mendalam lagi mengkaji sampai kepada akar permasalahan dari masalah yang sudah teridentifikasi. Nah, untuk yang kedua, beberapa peserta kehilangan minat baca dan menganggapnya sebagai tugas yang membosankan. Nah, di sini termasuk dalam permasalahan literasi ya Bapak Ibu. Ini memang menjadi salah satu permasalahan yang sering terjadi saat ini. Gitu. Jadi siswa memang kekurangan minat bacanya. Itu mungkin dianggap membaca itu adalah suatu kegiatan yang membosankan. Nah, kita analisa lagi permasalahan literasi ini. Di sini contohnya kurangnya buku atau materi bacaan yang menarik dan sesuai dengan minat siswa. Lalu yang kedua, pengalaman membaca yang negatif atau terlalu banyak tekanan akademik juga dapat membuat siswa merasa membaca adalah tugas yang membosankan. Yang ketiga, kemampuan membaca yang masih rendah. Jadi bisa saja anak ini kurang minat baca karena memang belum bisa membaca gitu. Jadi ada kemungkinan setelah kita analisa kenapa minat baca ini menjadi suatu hal yang sangat membosankan atau kurang bagi anak-anak. Nah, yang ketiga,
Peserta didik menghadapi kesulitan dalam memahami konsep-konsep matematika dasar seperti bilangan bulat, pecahan, desimal, dan perbandingan. Contoh ini konsep-konsep dasar matematika ya, ini jenis permasalahan di bidang numerasi. Kita analisa lagi, cara guru mengajar dan mendekati konsep matematika juga dapat mempengaruhi pemahaman. Jadi mungkin ini salah satu faktornya adalah cara mengajar guru ya. Jadi mungkin cara mengajarnya membosankan atau tidak menggunakan model yang tepat. Lalu ada lagi analisa yang kedua adalah peserta didik belum memiliki pemahaman yang kuat. Jadi memang dasarnya dari kemampuan peserta didiknya. Lalu jenis permasalahan yang kedua adalah di sini saya mengambil kesulitan belajar siswa. Nah, termasuk kebutuhan khusus dan masalah pembelajaran di kelas berdasarkan pengalaman siswa saat menjadi guru. Nah, di sini guru cenderung mengajar dengan kategori tinggi sehingga siswa dengan kategori sedang dan bawah susah mengikuti proses pembelajaran. Analisanya, guru tidak melakukan diagnostik atau asesmen diagnostik terlebih dahulu untuk mengetahui kemampuan setiap siswa. Akhirnya terjadilah kesulitan belajar bagi siswa. Nah, nanti Bapak Ibu sesuaikan dengan masalah yang terjadi di kelas Bapak Ibu ya. Jadi tidak harus seperti contoh yang saya berikan. Nah, contohnya kalau kesulitan belajar misalnya siswa kesulitan belajar dalam pembelajaran matematika materi apa gitu kan. Itu salah satu kesulitan belajar. Lalu kita analisa, kenapa siswa itu kesulitan belajar di materi itu? Nah, misalnya siswa kesulitan belajar dalam materi penjumlahan. Nah, analisanya mungkin siswa itu belum mengenal angka, bisa saja seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi nanti sesuaikan dengan permasalahan yang terjadi di kelas Bapak Ibu. Lalu jenis permasalahan yang ketiga adalah kalau di sini saya mengambil tentang komunikasi atau hubungan dengan siswa dan orang tua siswa. Di sini permasalahan yang terjadi di kelas, komunikasi guru dan orang tua siswa kurang terjalin dengan baik. Nah, ini memang akhir-akhir itu terjadi ya Bapak Ibu. Orang tua itu sibuk dengan pekerjaan masing-masing sehingga anak kurang perhatian. Lalu orang tua memiliki pemikiran bahwa pendidikan itu hanya tanggung jawab sekolah, bukan tanggung jawab bersama. Di jenis permasalahan keempat, di sini saya mengambil tentang pemanfaatan model pembelajaran inovatif berdasarkan karakteristik materi dan siswa. Nah, jadi di sini memang banyak guru-guru berada di zona nyaman. Contohnya di sini, guru menggunakan cara mengajar klasik atau ceramah hanya cenderung monoton. Lalu yang kedua, ada permasalahan guru itu sendiri masih kurang paham tentang pembelajaran inovatif dengan menggunakan model-model inovatif, jadi masih terbatas. Nah, setelah dianalisa, ternyata beberapa guru cenderung menerapkan metode mengajar lama dan enggan memperkaya wawasannya tentang model pembelajaran itu. Lalu metode yang digunakan guru memang masih monoton, ceramah, hanya ceramah gitu. Lalu yang ketiga di sini kurangnya pelatihan menyebabkan pengetahuan guru tentang penerapan model pembelajaran inovatif kurang. Kelima, di sini saya mengambil tentang materi terkait literasi numerasi, advanced material, miskonsepsi, dan hoax. Ya, jadi di sini permasalahan yang teridentifikasi adalah kurangnya pengetahuan pendidik akan suatu materi tentang keterampilan menggunakan kata kerja, tingkat tinggi pada proses pembelajaran, dan soal-soal hoax. Jadi membuat peserta didik kurang mampu berpikir lebih kompleks. Jadi di sini peserta didik jadi sulit untuk berpikir secara hoax. Nah, setelah dianalisa, guru masih bingung menyampaikan pembelajaran agar anak mampu berpikir kritis. Kurangnya diklat, seminar, KKG yang terkait dengan proses pembelajaran dan pembuatan soal-soal yang menggunakan kata kerja hoax. Yang keenam, di sini saya mengambil tentang pemanfaatan teknologi atau inovasi dalam pembelajaran. Yang pertama, identifikasi permasalahannya adalah dari karakter gurunya sendiri, kurangnya rasa ingin tahu atau ingin bisa dari guru tersebut. Yang kedua, peserta didik memiliki keterbatasan dalam mengakses teknologi. Di sini analisanya mungkin kemampuan gurunya masih terbatas dalam pemanfaatan teknologi atau terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia.
Nah, Bapak Ibu, tapi ini tidak menjadi patokan ya Bapak, ini hanya sebagai referensi yang saya berikan, karena nanti Bapak Ibu silahkan mengikuti keinginan atau permintaan dari LPTK atau dosennya, karena ada dosen yang meminta bahwa permasalahan yang diangkat adalah permasalahan yang disebabkan oleh siswa, gitu. Jadi yang diminta hanya permasalahan pembelajaran yang yang menjadi objeknya itu adalah siswa, gitu. Jadi nanti Bapak Ibu sesuaikan saja, misalnya tentang kemampuan belajar siswa yang masih kurang, itu kan objeknya adalah siswa, penyebabnya siswa. Padahal memang ada faktor peran guru di situ, sehingga kenapa pembelajaran atau kesulitan belajar dari siswa itu. Nah, silahkan nanti Bapak Ibu sesuaikan. Nanti juga saya akan lampirkan di kolom deskripsi contoh-contoh yang bisa menjadi referensi Bapak Ibu. Silahkan di-download LK 1.1 dari beberapa contoh yang saya berikan. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan tentang LK 1.1. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu yang sedang mengikuti PPG tahap 3 tahun 2023 ini, dan semoga Bapak Ibu sukses dalam perjalanan menempuh PPG tahun 2023 ini tahap ketiga. Sampai ketemu di video berikutnya, dan semoga sukses selalu untuk Bapak Ibu. Terima kasih.